Shalom, perkenalkan nama saya Cela Pacelalau dengan NIM 101-2022-0187, kelas F, semester 3, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Dan di sini saya akan menceritakan tentang kebudayaan agama sendiri, yaitu Desa Alimake. Sejarah berdirinya Desa Alimake atau Delaki. Dulu masyarakat Desa Alimake awalnya tinggal di sebuah tempat bernama Kampung Jeri. Kampung ini tempatnya sangat jauh dari jangkauan pemerintah karena berada di daratan tinggi dan akses jalan yang kurang memadai untuk dilewati. Karena alasan ini, ada satu suku yang bernama suku Weni dari kampung tersebut memberi saran untuk masyarakat pindah ke tempat yang lebih rendah dan mudah untuk dijangkau. Setelah melewati perdebatan mengenai masalah ini, akhirnya mereka menyetujui saran dari suku Weni. Mereka pun berbondong-bondong dari ke bawah untuk mencari tempat tinggal, dan tempat tinggal tersebut sekarang disebut Desa Alimake. Yang berikut cara masyarakat Desa Delaki atau Alimake melakukan cara adat. Pada acara pernikahan, masyarakat melakukan tarian lego-lego yang diikuti oleh anak kecil hingga orang dewasa. Pada saat pembangunan rumah atau atap rumah pun sama juga seperti acara pernikahan, melakukan tarian lego-lego. Yang berikut mitos atau legenda. Dulu pada saat itu kebanyakan dari masyarakat desa masih marak untuk melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa atau biasa disebut dengan penyembahan berhala. Salah satunya adalah memelihara dewa yang bernama Lear Bikaki. Dewa ini katanya sampai sekarang masih dipelihara oleh salah satu kepala suku di rumahnya, yang merupakan rumah suku. Di nama dewa ini tinggal di bagian atap rumah yang berbentuk menonjol ke atas. Kanan ini merupakan warisan dari nenek moyang suku sehingga sulit dilepaskan. Mitos alamnya adalah sejarah kesenian Soli. Soli merupakan salah satu tarian lego-lego yang agak unik dari beberapa jenis lego-lego yang ada di Kabupaten Alor. Tarian Soli ini dilakukan pada bulan-bulan tertentu, ketika nenek moyang memelihara sudah menyala di desa, dan pada bulan Juli dan Agustus mereka melakukan tanam toh ini. Tarian Soli ini jika tidak dilakukan pada bulan Juli dan Agustus, tetapi di bulan lain, maka akan terjadi wabah di desa tersebut. Wabah yang dimaksud adalah penyakit flu dan batuk. Katanya bulan Juli Agustus ini diyakini bulan yang tepat usik dewa yang bernama Tangabang dalam melakukan tarian Soli ini. Yang berikut adat perkawinan daerah Alimake. Perkawinan dengan pembayaran beli secara kontan yang diawali dengan peminangan. Perkawinan dengan belis yang tidak dibayar kontan, perkawinan tukar gadis, perkawinan lari bersama, perkawinan dengan melarikan sang gadis, dan juga perkawinan terikat. Yang berikut catatan tentang masyarakat Pantar sehari-hari. Di Pulau Pantar ini orang bertanam padi di ladang, bukan di sawah. Padi ladang mengandalkan hujan, bukan irigasi, sehingga padi ladang hanya ditanam setahun sekali. Itu sebabnya orang menanam padi hanya pada musim hujan bulan Desember atau selambat-lambatnya Januari. Panen padi di sini disebut pungut padi, sekalipun istilahnya pungut. Padi dipetik dari batangnya,
bisa langsung dengan kedua tangan atau memakai pisau kecil. Di sini hanya pisau ukuran kecil biasa saja, tetapi kebanyakan orang lebih suka menggunakan tangan. Padi yang dipetik dikumpulkan dalam bakul yang disandang di bahu atau ditaruh di tanah depan kaki. Setiap beberapa menit akan datang satu orang yang bertugas mengangkut padi dan membawa semuanya ke tempat injak padi yang biasanya di dekat pondok dalam area ladang itu. 2 tiang bambu ditancapkan dan diantaranya ada atau bambu panjang melintang. Jadi bentuknya seperti pegangan jembatan. Orang menginjak padi di atas terpal dengan kaki telanjang sambil berpegangan di bambu itu agar mendapat tambahan tenaga. Di dekat pondok juga biasanya mama-mama memasak dengan tungku terbuka. Hampir semua peralatan masak dalam dapur dikerahkan semua ke ladang, terutama yang ukuran besar sebab semua bahan dimasak dan ukuran setidaknya bisa menyenangkan belasan orang dewasa yang bekerja berat. Di saat istirahat, orang-orang duduk bercerita sambil mengunyah sirip pinang atau mengisap tembakau yang dilinting sendiri. Anak-anak tentu saja dengan semangat ikut serta dalam keramaian ini. Sekalipun mereka tidak membantu kerja yang mereka nikmati puas-puas adalah saat bermain dengan kawan-kawan saat panen. Saat panen memang menyenangkan, semua riang, semua gembira. Yang berikut makanan dan minuman kami. Makanan yang dikonsumsi antara lain seperti ubi-ubian seperti singkong, ubi jalar, ubi tali. Sayur yang ada di desa ini yang paling banyak adalah daun singkong dan marungga. Untuk minuman di desa Limake adalah tuak. Ini sudah menjadi kewajiban untuk dikonsumsi pada saat apapun, saat acara pernikahan, panen, bangun rumah, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Salam Taramiti dan Tomenuku.